Siang ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh seorang pribadi. Tadi sempat bincang-bincang, ya, asalnya dari Palembang. Wah, kalau Palembang itu pasti di benak saudara langsung pempek, ya. Bangun tidur makan pempek, ya kan? Seharian makan pempek. Ya, pribadi ini adalah tim keuangan di KTC, ya, banyak imparasi dan training dari sisi keuangan. Ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana pribadi kita. Kalau biasanya duit masuk, keluarnya susah, ya. Kita mau belajar kalau Tuhan mau tuntun kita untuk melakukan yang terbaik yang harus kita lakukan, ya. Kita tidak boleh menahan berkat Tuhan. Mari kita sambut Bapak Wahyu Edi Sutra. Halo Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih kepada para pemimpin, ya, yang tua di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Wahyu, Bapak Ibu. Nama lengkap saya Wahyu Edi Sutra. Bagi yang sudah kenal, nama saya masih Wahyu, belum berubah, ya. Nama belakang saya agak aneh, nggak usah terlalu dipikirkan. Sutra artinya Sumatera Selatan. Ya, saya lahir besar di Palembang, ya, Wong Kitonian. Nah, tapi kemudian karena anugerah Tuhan saya boleh kuliah di Semarang, sempat bekerja di Jakarta, dan kemudian keliling-keliling Indonesia untuk mengajar, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya tidak datang sendirian, saya datang dengan istri saya, ya, namanya Christine. Kita ada di fotonya di sana, ya, Bapak Ibu. Christine Suryani, kami menikah lebih dari 12 tahun yang lalu, dan kemudian kami sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Elwes, Irena, dan Lentera. Anak-anak ini adalah anak yang luar biasa yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Enggak hanya untuk kami mendidik dan membesarkan mereka, tapi anak-anak ini adalah anak-anak yang juga dipakai Tuhan untuk kami dapat mempraktekkan iman, dan kemudian, ya, melalui anak-anak ini juga kami belajar bagaimana, ya, hari lepas hari menjadi lebih dewasa di dalam Kristus, ya. Nah, saya pikir itu sedikit perkenalan tentang keluarga saya. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu tentang uang. Topiknya adalah tentang uang. Buat Bapak Ibu yang suka mencatat judul khotbah, hari ini judulnya adalah Money Talk. Kita akan ngobrolin duit. Build an eternal money mindset. Bagaimana kita dapat membangun mindset keuangan kita secara, ya, dalam perspektif kekekalan. Bapak Ibu, banyak dari kita, ya, akrab banget dengan uang, betul? Dan keseharian kita, saya yakin banget tidak pernah terlewatkan sehari pun tanpa kita urusan sama uang. Iya atau iya? Iya banget, ya kan? Ya, sebentar ini keluar dari gereja juga urusannya sama uang, Bapak Ibu, bayar parkir, ya kan? Betul? Hari ini kita datang ke gereja, urusannya ada uangnya juga dengan kita memberi persembahan, betul? Jadi sebenarnya uang ini sedemikian dekat dalam hidup kita, tapi sayangnya, Bapak Ibu, sebagian besar dari kita tidak cukup menaruh perhatian kepada persoalan uang ini. Padahal Alkitab menasihati secara jelas bahwa bahkan, Bapak Ibu, berita tentang uang ini nomor 2 terbanyak setelah berita tentang kasih. Artinya apa? Uang ini sesuatu yang sangat penting. Uang ini sesuatu yang begitu berarti sehingga sampai Tuhan menaruh juga perhatian yang penting untuk kita perhatikan terkait ini. Nah, Bapak Ibu, ya, hari ini dari sudut pandang pola pikir kita mau sedikit mengulik, ya, sedikit menggali supaya kita punya perspektif, ya, punya mindset atau pola pikir yang memang selaras dengan apa yang Tuhan mau untuk kita miliki. Bapak Ibu, mindset, pola pikir itu nggak terbentuk begitu saja. Mindset, pola pikir itu adalah satu proses yang panjang sampai dengan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi cara kita melihat sesuatu dan melakoni sesuatu. Ini tidak pernah terjadi satu malam, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya kecenderungan tertentu dalam menggunakan uang kita, sudah pasti
sedemikian rupa, bahkan sejak kita dibesarkan oleh keluarga kita, sampai dengan kita punya kecenderungan tertentu dalam menggunakan uang kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang membentuk mindset kita itu adalah tentang berita yang kita dengar. Apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kemudian dengan senang hati kita membuka hati dan pikiran kita setiap hari terkait topik itu yang membentuk pola pikir kita. Nah, itulah sebabnya satu orang dengan orang lain itu polanya akan berbeda. Tapi ya, Tuhan itu mau urusannya pribadi, lepas pribadi sama kita. Tidak peduli kita ditumbuhkan di keluarga yang seperti apa, dengan cara pengelolaan seperti apa, tapi Tuhan mau urusan pribadi, lepas pribadi. Amin. Bilang sama gini, sama sebelahnya Bapak Ibu boleh bilang, Tuhan mau urusan sama kamu. Yes, amin. Ya, Tuhan mau urusan sama kita. Coba gini Bapak Ibu, kuncinya boleh gini. Nah, terus tunjuk hidungnya masing-masing. Tuhan urusan sama kamu. Ya, sama kamu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang uang, ada satu pertanyaan yang ini klasik banget, tapi kalau kita mau renungkan ini akan membuka pemahaman kita tentang uang. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki uang? Coba bilang sama sebelah yang kamu punya uang. Nah, ya. Apakah kita punya uang? Oh, tentu punya dong Pak. Di dompet ada uang. Barusan saya masukin ke amplop persembahan, saya mau kasih persembahan itu uang. Ya, di bank ada uang, di tabungan ada uang, itu uang saya. Kami punya uang. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kabar yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar sebelumnya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita nggak pernah punya uang. Dan saya mau bilang, secara fisik uang kita tidak pernah memilikinya. Jadi itu uang siapa? Uang yang kita punya itu adalah uang milik negara. Itu yang disebut dengan currency. Itu sebabnya satu kali ketika orang Farisi mengutus orang khusus untuk nanya kepada Yesus tentang bayar pajak apa enggak, dia bilang apa? Yesus bilang apa? Coba lihat dulu. Lihat dulu di uang itu gambar siapa? Gambar kaisar. Nah, itu yang punya yang kaisar, itu haknya kaisar, kasih kaisar. Itu punya uang. Yang saya maksud begini Bapak Ibu, currency itu, mata uang itu memungkinkan kita dapat melakukan transaksi keuangan di satu negara. Jadi sekarang yang Bapak Ibu punya itu adalah uang yang Bapak Ibu pinjam dari negara, Bapak Ibu sewa. Bayar sewanya dari apa Pak? Bayar sewanya dari inflasi. Nah, itu kenapa nggak heran orang yang paling banyak uang fisiknya Bapak Ibu paling rugi kalau inflasi terjadi. Kenapa? Karena dia bayar sewa paling banyak, ya kan? Nah, kenapa saya bilang begitu? Itu currency. Bapak Ibu coba bawa rupiah ke Singapura, kira-kira laku nggak? Enggak, Bapak Ibu. Kita harus tukar dengan dolar di Singapura supaya dapat apa? Bertransaksi di sana. Karena dolar Singapura yang diakui di Singapura, rupiah diakui di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita mau transaksi di sana, ada selisih harga juga. Dan itu uang sewa kita pakai, pinjam duitnya dia di sana. Ini bicara tentang uang secara fisik, Bapak Ibu. Ini baru bicara tentang uang secara fisik. Nah, sayangnya banyak kita menaruh perhatian kepada uang yang secara fisik. Akhirnya konsentrasi kita kepada jumlah yang dimiliki. Seberapa banyak yang dimiliki? Oh, kita yang tidak mencapai jumlah tertentu mulai bilang begini, oh, seandainya saya akan ada pada jumlah itu, maka disitulah saya akan katakan cukup. Dan kayaknya sejahtera banget hidup kita. Ketika kita diberi kesempatan untuk ada di posisi itu, apakah berhenti keinginan itu? No. Kita nggak berhenti. Dan sampai dengan kita akan menyadari bahwa ternyata uang itu bukan persoalan matematika kali bagi tambah kurang, Bapak Ibu. Lebih daripada sekedar matematika tambah kali bagi kurang, Bapak Ibu. Matematika ini, ya ketika kita ngomongin uang secara fisik. Tapi ketika kita berbicara tentang uang, Bapak Ibu, ada aspek lain yang seringkali luput dari perhatian kita, dan ini yang membentuk kita sebenarnya. Aspek itu disebut dengan aspek psikologis, bahkan spiritual. Aspek rohani. Ketika kita bicara tentang psikologi dan rohani, Bapak Ibu, kita nggak lagi ngomongin fisiknya uang, tapi potensi apa yang ada di sana yang mampu menggerakkan kita dan bahkan mampu mengalihkan tujuan hidup kita kepada maksud yang bukan Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Wow, Bapak Ibu, coba lihat sebelah. Ngerti nggak Bu?
Tapi itu kenyataannya, betul? Kita menaruh perhatian hanya pada jumlah, bukan pada potensi yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya penting untuk kita yang menggali lebih dalam apa potensi di dalam uang itu, yang memungkinkan kita secara bijaksana menggunakannya sepenuh-penuhnya, seluas-luasnya bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu, orang-orang yang fokusnya kepada jumlah seringkali berpikir bahwa tadi kesejahteraan saya ditentukan oleh jumlahnya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Kalau kita mau jujur ya Bapak Ibu, apakah orang yang memiliki jumlah keuangan yang sedemikian besar itu tidak pernah mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup? Pasti juga mengalami, bukan? Sebaliknya, coba kita sebaliknya berpikir, apakah orang yang tidak memiliki kecukupan uang, ya secara jumlah tadi, dia adalah orang yang sulit bahagia, kemudian dia nggak bahagia? Enggak juga. Ternyata uang ini tidak selalu linear dengan jumlahnya, tapi apa yang ada di dalam itu yang menggerak hidup kita. Makanya kita harus menaruh perhatian kepada hal yang prinsip melampaui sekedar logika matematika tambah kurang kali bagi tadi. Amin. Nah Bapak Ibu, waktu itu kami dipercaya untuk melatih lebih dari 3.500 pengusaha mikro. Ketika kami mendapatkan kesempatan ini, dulu saya nggak ngerti apa maksud Tuhan untuk saya terlibat melatih mereka, karena ini adalah orang-orang sederhana dan kemudian itu nggak mudah untuk menjelaskan konsep ini. Tapi ketika kami dibukakan, kami dapat melihat lebih dekat. Ternyata pola-pola pikir tertentu itu membentuk orang memiliki mentalitas tertentu terkait keuangan. Mentalitas itu yang pertama adalah salary center mentality. Mentalitas yang berpusat pada gaji, berpusat pada jumlah yang lebih banyak yang dia dapat peroleh. Satu pekerjaan kurang, tambah dua pekerjaan kurang, tambah tiga pekerjaan kurang, tambah 4 pekerjaan. Dan persis kayak orang Palembang bilang, tiap hari tanyanya, aduh loka. Di Palembang tuh ada pertanyaan itu, loka itu peluang loh. Jadi kalau kita ngobrol di warung kopi di Palembang tuh suka nanya, apa loka kita hari ini? Apa peluang kita hari ini? Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang apa potensi keuntungan yang dapat saya peroleh hari ini. Wow, itu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita fokus begitu, kita menimbun terus, dan kemudian kita mulai sadar bahwa kita kehilangan hal yang paling esensi di dalam kehidupan kita. Hubungan dengan keluarga, kita hilang hubungan dengan suami istri, kita hilang hubungan dengan anak-anak, kita hilang bahkan hubungan kita dengan relasi bisnis mungkin hilang. Orang-orang yang misalnya ya karyawan gitu kayak saya karyawan, ya dapat gaji naik dikit itu bisa pindah kok itu. Yang penting jumlah lebih banyak ya, karena bagi dia adalah jumlah lebih banyak menentukan. Ini saya bilang satu ekstrim ya Bapak Ibu. Memang demikian. Ketika saya ketemu orang-orang itu, mereka merasa bahwa kalau memang harus ada yang dikorbankan di dalam rumah tanggaku untuk saya mencapai jumlah tertentu, bagi saya itu adalah harga dari sebuah kesuksesan. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri ya? Ngeri sekali Bapak Ibu. Tapi itu kenyataan. Itu yang kita hadapi, kita temukan Bapak Ibu. Nasihat firman Tuhan bilang apa? 1 Timotius 6:10. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow, Bapak Ibu. Dan kemudian lihat, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Selalu kurang Bapak Ibu, selalu ingin lebih. Greedy, kemaruk, serakah, rakus. Dan ini Bapak Ibu, kita pikir ini sekedar omongan warung kopi. No, ini yang saya masuk sendiri ke tempat itu dan melihat sendiri itu yang terjadi. Dan ada juga orang yang punya mentalitas kedua. Mentalitas kedua ini adalah ya disebut dengan player mentality, mentalitas pemain. Bapak Ibu, orang-orang yang punya mentalitas pemain ini menggunakan uang semata-mata untuk kesenangan diri. Toh hidup cuma sekali, ya, mumpung ada uang, kita pakailah, ya kan? Ngapain nggak dipakai? Toh itu hasil kerja kita kan? Kita pakai aja. Dan kemudian yang penting apa? Happy.
Yang penting apa? Kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Dia menukar uang dengan apa? Dengan kesenangan, dan intinya fokusnya kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu. Kesenangan diri, kesenangan pribadi. Dan tahu nggak Bapak Ibu, orang-orang yang demikian, ya, orang-orang mudah banget dipikat oleh isi dunia. Apa itu isinya? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jadi keberhasilan mereka dalam keuangan selalu ditunjukkan dari seberapa banyak kesenangan di dunia ini yang berhasil dia bayar. Dan orang lain harus melihat itu. Wow, ini juga ngeri Bapak Ibu. Tapi ada mentalitas juga yang ketiga Bapak Ibu. Apa itu mentalitas ketiga? Mentalitas ketiga adalah mentalitas seorang manajer. Wah, tepuk pundak sebelahnya bilang, saya berharap itu adalah kamu. Yes. Apa itu manajer? Manajer begini Bapak Ibu. Dia akan bilang bahwa uang bukan milik saya. Uang itu dipercayakan kepada saya untuk saya kelola. Oh, ini kan hasil kerja keras saya. Oh, ini kan ya hasil jerih payah saya, memeras keringat, membanting tulang, kepala di kaki kepala. Ya kan? Kita pikir gitu kan. Tapi ya orang-orang begini ya, dia ngerti bahwa ya ini hasil kerja keras saya. Tapi saya sadar banget bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadaku untuk memperoleh kekayaan. Yes, Tuhanlah yang memberi kepada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalaupun saya sampai banting tulang sedemikian rupa, kekuatannya dari siapa? Dari Tuhan. Itu bukan dari saya. Dan kemudian kita menyadari bahwa seluruh yang kita punya ini, seluruh yang ada di muka bumi ini adalah kepunyaan Tuhan semata. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, amin. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita ada diam di dalam dunia ini, kita milik Tuhan Bapak Ibu. Dan kemudian Tuhan memanggil kita menjadi hamba-hambanya dan mempercayakan harta yang kepada kita sebagai hamba-hambanya. Dia percayakan itu kepada kita. Karena Tuhan punya tujuan ketika Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Dia punya tujuan khusus. Nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya tujuan Tuhan untuk itu. Bapak Ibu, waktu kita lihat ya ketiga mentalitas ini Bapak Ibu, yang kita lihat ya, apa sih yang membedakan satu mentalitas dengan mentalitas lain? Yang kita lihat adalah Bapak Ibu, di sana terjadi perbedaan pola pikir mereka. Ini mentalitas ini punya pola pikir yang berbeda. Ada yang bilang sumbernya itu dari luar, sehingga dia harus kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk nimbun. Ada yang bilang ini adalah untuk dinikmati secara pribadi, untuk menjadi alat tukar bagi kesenangan kita secara pribadi. Tapi ada yang satu lagi yang berbeda adalah dia punya pola pikir, ini sesuatu dipercayakan kepada saya untuk saya kelola sebaik-baiknya sesuai dengan maksud Tuhan, dan saya gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati sesama. Itu pola pikir yang berbeda Bapak Ibu. Nah kita membangun pola pikir yang ketiga ini. Nah tentu seperti yang saya bilang tadi, ini bukan sekejap mata. Ini tidak terjadi satu malam, dan saya percaya ketika Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, selesai dengan ibadah kita hari ini, Bapak Ibu kemudian pola pikirnya berubah menurut. Ada sesuatu yang secara konsisten kita harus kerjakan. Bagaimana memiliki mentalitas pengelola? Jadi bagaimana kita mempunyai mentalitas sebagai seorang pengelola? Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu. Yang pertama, kita baca sama-sama. 2, 3. Memperbaharui pikiran. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga oleh pembaharuan budimu itu kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maksud dari ini adalah Bapak Ibu, saya ingat istilah Latin yang disebut dengan contra mundo. Apa itu contra mundo? Ketika kita bicara tentang ekonomi, keuangan, kita berbicara tentang dua prinsip yang kita mau nggak mau kita ada di sana Bapak Ibu. Kita di dunia ini ada istilahnya world economy, ekonomi dunia. Ekonomi dunia dirancang berdasarkan prinsip-prinsip dunia. Salah satu prinsip-prinsipnya adalah jual beli. Oke? Tapi sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus,
yang terus diajarkan tentang nilai-nilai kerajaan. Kita ada di bawah nilai-nilai keuangan yang disebut dengan kingdom economy, ekonomi kerajaan. Prinsipnya nggak beda Bapak Ibu. Kalau tadi jual beli, yang di sini memberi dan menerima. Jadi memberi, mengelola dan menerima, itu prinsipnya. Beda dengan sekedar jual beli Bapak Ibu. Makanya yang dibangun di sini adalah karakter bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Nah, bagaimana kita dapat melakukannya? Caranya tidak lain tidak bukan adalah membenamkan diri di dalam firman Tuhan. Minta Tuhan ya untuk membuka hati dan pikiran kita supaya kita mendapatkan pengetahuan dan prinsip-prinsip untuk menangani uang dengan caranya. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, bahkan ada ribuan prinsip di dalam firman Tuhan ya, yang mengajarkan kita supaya kita menjadi pengelola yang bijaksana. Ini menjadi salah satu concern ya, yang penting supaya kita dapat ya dengan leluasa dipakai bagi kemuliaan. Bapak Ibu, terkait dengan memperbaharui pikiran ini sampai dengan hari ini, saya adalah orang yang juga masih terus belajar. Di depan ini bukan orang yang sempurna. Mungkin yang membedakan adalah saya concern pada aspek ini, dan kemudian saya menaruh perhatian lebih banyak tentang aspek ini. Satu kali ya, waktu itu kira-kira lebih dari 15 tahun yang lalu, pertama kali saya bekerja di Jakarta. Saya bekerja dalam pekerjaan pertama saya, gajinya nggak cukup besar ya. Pada waktu itu saya confidence banget itu bisa memenuhi kebutuhan saya. Ya benar sih bisa memenuhi kebutuhan, tapi bulan depan ya nggak ada sisa lagi gitu ya, karena sangat terbatas gitu. Satu kali saya mendengar satu berita di tempat yang lain, sebuah gereja sedang membangun. Hati saya terasa terpikat untuk saya dapat berkontribusi kepada gereja yang sedang membangun itu. Lantas saya meresponi itu dengan sungguh-sungguh dan saya berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan menaruh satu jumlah tertentu dalam hati saya yang Bapak Ibu bahkan nilainya itu lebih daripada perpuluhan yang saya dapat berikan setiap bulan, berkali-kali lipat. Dan kalau saya mau ambil dari pokoknya, Bapak Ibu, seperti saya cerita dari pokoknya aja pas-pasan. Tapi saya mau gumulin ini, tanya sama Tuhan dengan serius, apakah saya benar-benar memberi dengan jumlah itu sampai dengan saya firm dan saya bilang, iya tuh, saya tetap. Sebab apa yang saya terima, apa yang saya peroleh, ini bukan punya saya, tapi punya Tuhan. Karena ini punya Tuhan, saya mau seluas-luasnya Tuhan punya hak pemakaian. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu? Kemudian saya berkomitmen untuk membeli. Ajaib Tuhan, untuk membayar. Ajaib Tuhan. Yang terjadi adalah bahkan Bapak Ibu, sampai dengan waktu saya menyelesaikan jumlah tertentu yang dimaksudkan itu Bapak Ibu, karena setiap bulan saya harus memberi, saya tidak sekalipun mengambil dari pokoknya. Terus uangnya dari mana? Ajaib Tuhan. Bapak Ibu mungkin nggak percaya, tapi ini kejadian. Bapak Ibu lihat yang bicara di depan itu, nggak ada potongan untuk bisa masuk video Bapak Ibu. Ya, kamera zaman itu handycam, zaman itu kamera handycam pun nggak masuk hitungan. Tapi percaya atau tidak, ada satu production house dia hubungin saya, dia mau buat iklan dan saya dijadiin iklannya. Ajaib Tuhan, itu nggak masuk akal. Dan dari situ saya dapat banyak juga. Dan itu salah satu yang Tuhan dapat lakukan. Di luar pikiran kita Bapak Ibu, hanya ketaatan. Yang saya ingat, tidak sekalipun saya ambil dari pokok itu. Jadi Tuhan sendiri yang punya rencana, Tuhan sendiri yang mau memenuhi. Yang Tuhan butuhkan dari kita adalah ketaatan. Bilang sama sebelahmu, mau taat ya, naruh taat ya. Kita mau latihan taat ya. Salah satu prinsip membangun pikiran itu adalah begitu. Kita bersedia taat sama Tuhan, sama apa yang dipercayakan Tuhan sama kita ya. Nah, ketika kita menyelidiki hati kita yang dalam Bapak Ibu, kemudian kita akan menemukan motif-motif yang ada di dalam hati kita. Makanya yang kedua adalah miliki motif yang benar. Katakan sama-sama, 2, 3. Miliki motif yang benar. Mazmur 139, 23, 24 ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang
menyelidiki hati. Tuhan adalah Tuhan yang tidak mandang casing kita, Bapak Ibu. Sama sekali nggak mandang casing kita. Dunia aja yang ngajarin kita untuk kita bangun casing kita. Tapi Tuhan ajarin kita bangun kualitas di dalammu. Bangun kualitas di dalammu, itu jauh lebih penting. Itulah sebabnya pesan lain dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan kita di luar, Bapak Ibu, itu sudah pasti sangat terlihat dari kualitas yang ada di dalam. Bagaimana kualitas di dalam inilah yang akan mencerminkan motif-motif kita, Bapak Ibu, dalam mengelola keuangan. Dorongan-dorongan yang di dalam itu terlihat dari kecenderungan kita di dalam, ya, kita menggunakan uang dari luar. Kelihatan, bisa kelihatan, bisa banget. Dan waktu saya tahu kebenaran ini benar-benar menonjol saya. Karena saya, beberapa klien saya, Bapak Ibu, itu perusahaan asuransi, bahkan saya pernah kerja di sana. Bapak Ibu tahu, itu motivasi yang perusahaan itu lakukan, yang mereka ajar kita untuk mereka fokus sama Allah. Dan saya termasuk salah satu pembicaranya juga. Meskipun saya tidak benar-benar mendorong mereka untuk mengejar uang secara banyak. Tapi ada prinsip yang keliru. Ada sebuah cerita begini, Bapak Ibu. 1 bulan yang lalu, ini kesaksian saya terkait dengan bagaimana motif ini penting untuk kita sadari setiap hari. Bulan lalu adalah bulan Juli, Bapak Ibu, adalah bulan yang istimewa buat kami. Saya lahir bulan Juli, kami menikah bulan Juli, kedua anak saya lahir di bulan Juli. Juli spesial banget bagi kami. Ya, itu kan berkati Juli untuk kami, ya. Nah, Bapak Ibu, 1 minggu sebelum 2 anak kami ulang tahun, ya, ini menarik banget. 1 minggu sebelum 2 anak kami ulang tahun, kami itu jalan-jalan ke mall. Hari Minggu waktu itu habis beribadah di KTC. Ya jalan-jalan aja. Ya kami kalau jalan-jalan itu ya benar-benar jalan-jalan ya Bapak Ibu, bukan yang kayak wah harus beli apa, no. Kami cuma kadang-kadang jalan-jalan ngeliat aja. Ya dulu shopping aja, ngeliat-ngeliat dari jendela gitu ya. Terus satu kali anak saya belok ke toko mainan, yang mainan dia suka banget. Ini mainan dia banget lah, dia suka, dia coba-coba, wah dia suka, terus perhatiannya tertuju kepada satu mainan yang dia lihat, wow, ini kayaknya oke banget. Dia mulai timbang-timbang, karena dia tahu itu bulan Juli adalah bulannya mereka. Dia pikir, ini bagus juga, saya izin, tapi bagusnya begini. Dia kepikiran untuk izin membeli mainan itu dengan uang mereka sendiri. Dia waktu dia mau coba gitu, saya lihat sebagai orang tua, saya wow, ini anak saya kayak suka nih. Terus saya lihat, wah mantap ini, diskon juga, gitu kan? Wah harganya juga jauh banget dari harga yang semestinya. Saya pikir itu kesempatan juga. Terus akhirnya sebagai seorang bapak lah, ya, sama anak-anaknya sayang gitu. Kita happy nggak sih orang tua melihat anaknya happy? Kita happy nggak sih? Happy kan? Kalau anak-anak kita happy, kita happy. Terus akhirnya apa? Saya bilang sama istri saya, ya kayaknya dia pengen ini, tapi adiknya juga sekalian yang itu kayaknya dia lihat oke juga, boleh nggak kita beli ini? Ya sudah, harganya di mana? Cocok beli. Waktu kami beli, dia happy banget sepanjang jalan. Bapak, mama, kok ini mimpi gak sih? Cik, coba cik mimpi gak sih kok terus? Apa sih ini bocah sebenarnya? Tapi itu ekspresi kesukaannya, begitu bahagianya, dan sampai rumah sampai besoknya juga dia ngerasa mimpi gak? Ini kan gak mimpi loh, beneran. Padahal keputusan kami waktu itu, kami bilang ini kami mau hadirkan kebahagiaan lebih awal. Kami mau buat mereka, kasih mereka apa yang disebut dengan terligis, kasih lebih awal, walaupun dia belum ulang tahun. Jadi waktu itu Bapak Ibu, bagus kan momennya, bahagia, senang, bagus. Gak ada yang salah ini, tapi saya mau ambil waktu untuk merenungkan ini. Jumlahnya memang gak seberapa, tapi apa itu sudah waktu yang tepat untuk saya berikan kepada anak saya. Terus saya tanya lagi motif dalam hati saya, apakah saya memiliki motif yang benar dalam memilih? Pertanyaan kedua, apakah ada hal yang lebih benar, berharga ketika itu saya berikan tepat pada waktunya, bukan diberikan lebih awal? Bapak Ibu, saya langsung sadar bahwa semestinya saya dapat menunda memberikan itu. Supaya apa? Supaya saya dapat mengajar kepada anak-anak saya tentang delay gratification.
multiplication. Itu menunda pembelian. Supaya apa? Supaya dia dapat periksa hatinya. Apakah itu benar-benar sesuatu yang dia perlu? Atau sekedar kesenangan sesaat saja? Dan kami melihat, harusnya nilai itu jauh lebih penting. Jauh lebih berharga, karena itu akan dibawa di sepanjang hidup. Daripada sekedar kesenangan yang sesaat. Bapak Ibu, dari hal yang sederhana ini, saya belajar bahwa itu menjadi pengelola yang sejati, itu bukan hal yang mudah. Perlu proses yang sedemikian rupa, terutama menyadari dari waktu ke waktu tentang apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, Bapak Ibu. Uang, Bapak Ibu, dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menolong keseharian kita. Namun, uang juga dapat menjadi benda yang sedemikian berbahaya karena mampu memisahkan kita dari maksud yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Wow, saya punya board game tentang keuangan, Bapak Ibu. Filosofinya tuh begini, Bapak. No one want to run out of money before running out of time. Jadi nggak ada orang yang mau kehabisan uang sebelum kehabisan waktu. Selama kita hidup, kita masih butuh duit. Tapi pertanyaannya begini, ketika dalam kurun waktu tertentu kita dipercayakan sejumlah uang tertentu, uang itu jadi apa? Menolong kita untuk sampai kepada destiny yang Tuhan masukkan dalam hidup kita, atau justru uang itu melencengkan kita dari maksud ilahi. Nah, ini jauh lebih penting, Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya, Bapak Ibu, penting untuk kita menyadari betapa mengelola keuangan itu adalah sesuatu yang prinsip yang memang kita mau ambil atau responin dengan serius. Bapak Ibu, ketika Tuhan mempercayakan kita sejumlah uang tertentu dalam hidup kita, Tuhan itu menggunakan uang itu seringkali untuk menguji kita. Uang itu yang pertama, Bapak Ibu, menunjukkan apa yang paling saya cintai. Karena ya ada ayat yang menulis begini, Bapak Ibu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi itu ya menunjukkan apa yang paling saya cintai. Apakah saya mencintai Tuhan melampaui segalanya kecuali uang? Atau ya benar-benar mencintai Tuhan melampaui segalanya termasuk juga uang? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, menunjukkan apa yang paling saya percaya. Apakah kita menaruh percaya kita kepada jumlah uang ini? Atau kita menaruh percaya kepada tangan Tuhan yang penuh pengharapan itu? Apakah kita sering kali menaruh percaya kita hanya kepada uang semata yang kita miliki untuk menjawab semua persoalan kita? Apalagi kita di Indonesia seringkali kita pikir begitu. Lingkungan kita lah yang berpikir begitu, bahwa ya selagi masih ada uang semuanya akan baik-baik saja. Oh, ternyata tanpa disadari kita menaruh pengharapan kita di sana, menaruh percaya kita di sana, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, uang itu dapat menjadi tanda Tuhan dapat mempercayai saya atau tidak. Apakah ya, kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan atau tidak? Itu dilihat dari uang. Ingat, tuan yang baik itu sebelum dia pergi, dia kasih kepercayaan. Ada yang 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Dan itu berbicara tentang apakah kamu dapat mengelola yang demikian? Yang 5 talenta dia berhasil mengelola dengan baik, yang 1 talenta itu dikasih kepada dia supaya dia kelola juga. Bapak Ibu, itu ujiannya. Pertanyaannya adalah bagaimana sekarang praktek penerapan praktisnya dalam kehidupan kita akan seperti apa? Penerapan praktisnya dalam kehidupan keseharian kita terkait dengan uang. Ini bagian paling penting untuk supaya secara praktis kita dapat terapkan sehari-hari. Yang pertama, baca sama-sama yang paling besar. 2, 3. Mengakui Tuhan. Mulailah dari mengakui Tuhan sebagai pemilik segalanya. Tuhan pemilik segalanya, termasuk keuangan dan segala potensi yang ada di dalam uang itu. Sehingga potensi dan segala kekuatan yang ada di balik Tuhan
di balik uang itu dapat dipakai Tuhan melalui kita untuk tujuannya, untuk tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Makanya penting Bapak Ibu untuk menyadari bahwa setiap keputusan keuangan kita adalah keputusan spiritual. Karena itu keputusan spiritual, maka yang harus terlibat di sana siapa Bapak Ibu? Tuhan. Betul? Kita harus melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, lacak semua pengeluaran. Lacak semua pengeluaran, kita sama-sama 2, 3. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan tentang tanggung jawab kita. Ada salah satu kunci terkait dengan melacak semua keuangan ini adalah lacak keuangan kita mana? Itu adalah lakukan pencatatan keuangan. Ada berapa banyak dari kita yang melakukan pencatatan keuangan pribadi Bapak Ibu? Yes, wow, keren banget. Dan melakukan pencatatan keuangan pribadi Bapak Ibu tampaknya sederhana, tapi ini membutuhkan konsistensi dan kita akan memperoleh hasil keuntungan yang luar biasa. Keuntungannya apa? Kita dapat mengetahui, salah satunya nih, saya bocorin, jumlah yang kecil yang secara terakumulasi Bapak Ibu menjadi sesuatu yang signifikan dan besar. Nah, kita nggak pernah bisa lihat itu kalau kita nggak melacak. Makanya perlu melacak di mana kita keluarkan uang kita, untuk apa saja. Hal kuncinya buat catatan keuangan. Yang ketiga, tetapkan tujuan keuangan. Dalam hal menetapkan tujuan keuangan Bapak Ibu. Uang itu tadi kita pertama belajar uang punya siapa Bapak Ibu? Tuhan. Karena uang punya Tuhan sepenuhnya. Maka waktu kita menetapkan tujuan, mulai sikapnya dari sini. Kita menerima uang, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, uang ini untuk apa? Oke, setelah Tuhan uang ini untuk apa? Perpuluhan, udah pasti kita lakukan perpuluhan. Oke, ada sisanya lagi Tuhan, ini uang untuk apa? Mungkin Tuhan taruh beban misi, mungkin membiayai misi. Uang kita beri membiayai misi. Oh, mungkin Tuhan ingatkan kita pada seseorang yang kita perlu memberkati hidupnya. Kita beri, dan kemudian masih ada sisa Tuhan untuk apa? Ini untuk hidupmu, untuk biayamu. Oke, bagaimana saya harus melakukan ini dengan baik? Oh, buat investasi dan sebagainya. Nah, ini yang seringkali kita miss Bapak Ibu. Apalagi kita yang karyawan bulanan, ya, udah pasti kan? Udah pasti tanggal 25 atau tanggal 1 atau tanggal berapa pun itu, betul kan? Ada seringkali kita lupa. Dan itu kayak refleks aja. Tujuan keuangan ini Bapak Ibu, menetapkan tujuan ini salah satunya adalah saya mendorong Bapak Ibu Saudara membuat tujuan keuangan dalam memberi menjadi salah satu prioritas. Memberi jadilah salah satu prioritas dan tetapkan itu di depan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau? Siapa yang mau saya beri? Untuk apa memberi ini? Karena itu ada doakan secara khusus Bapak Ibu. Jadi itu salah satu yang penting. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Jadi kan memberi prioritas. Berikutnya, yang keempat, pahami bahaya utang. Katakan sama-sama. 2, 3. Pahami bahaya utang. Kadang-kadang kita luput tentang bahaya utang ini juga. Karena apa? Kita jadi punya pikiran bahwa toh bulan depan masih ada. Jadi kalau kita beli dulu hari ini secara utang ya nggak apa-apa. Toh besok kita bisa bayar. Bapak Ibu, salah satu yang kita belajar tentang utang ini sederhana. Jika Anda ingin membeli sesuatu atau memiliki sesuatu dan Anda belum punya uangnya, sudah dipastikan itu belum waktunya. Sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau beli sesuatu dan kita belum ada duitnya, ya itu belum waktunya. Nggak usah dipaksa-paksa. Ada fasilitas kok bisa utang kok. Ada yang kawan baca kok. No, say no. Sedapat mungkin say no. Dan bisa praktekkan tadi delay gratification tadi. Tunda dulu. Tanya lagi sama Tuhan. Uji lagi hatinya. Motifnya benar enggak? Untuk kemuliaan Tuhan atau kesenangan pribadi dan sebagainya. Sesederhana itu. Yang terakhir, yang kelima, belajar dari kesalahan pengelolaan. Bapak Ibu, seringkali kita ini gagal dalam melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang manajer. Gagal. Kayak saya tadi gagal. Kelihatannya lulus, tapi bagi saya masih ada gagal ya, karena kualitas yang terbaiknya saya terlewatkan tentang memberi hadiah kepada anak saya. Beberapa orang mungkin menganggap itu kan sepele lah, nggak yang prinsip. Bagi kami prinsip. Karena kami mau ini dilakukan dengan benar juga. Karena kami mau ya mengajar mendidik anak kami juga dengan cara yang benar. Bapak Ibu, waktu kita belajar dari kesalahan pengelolaan ini, mungkin Bapak Ibu melihat, Bapak Ibu butuh pertolongan orang lain. Buka
hati, buka diri, terima masukan dari orang lain. Bapak Ibu bisa mulai ngobrol dengan pemimpin, bisa cerita dengan ya orang-orang yang punya pengalaman baik dalam pengelolaan keuangan. Bahkan ya pada momen yang baik ini saya mau mendorong Bapak Ibu, di KTC ada juga kelas pelatihan tentang ya Kingdom Financial Literacy. Ini adalah melek keuangan dengan prinsip-prinsip kerajaan. Kami belajar tentang dasar-dasar mengelola keuangan yang alkitabiah. Kita dapat punya keleluasaan untuk saling bertanya dan berjawab. Dan kita dapat saling tukar pikiran, bahkan ya kita bisa sharing keadaan keuangan kita seperti apa. Dan ya pada saat yang sama kita akan difasilitasi, ditolong untuk segera keluar dari persoalan keuangan itu. Ini adalah momen yang baik. Kita bersyukur kita punya gereja yang ya kita benar-benar concern dengan kebutuhan jemaat. Kita difasilitasi sedemikian rupa. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, ini materi adalah materi-materi yang prinsip, yang ketika kita mau praktekannya dengan sungguh-sungguh, kita nggak cuma mengalami merdeka keuangan secara dunia, tapi ini kemerdekaan keuangan sesungguhnya. Karena kita dilepaskan dari belenggu-belenggu pola pikir yang keliru, belief keyakinan yang keliru terkait dengan pengelolaan keuangan. Yang mungkin itu sudah ya mengakar sedemikian rupa sehingga membuat kita memiliki kecenderungan yang keliru dalam penggunaan keuangan. Nah, saya dorong Bapak Ibu, nanti kalau ada kesempatan itu Bapak Ibu bisa datang dan kita belajar sama-sama. Ya, jadi ada 5 Bapak Ibu praktisnya, kita akan ulangi lagi. Yang pertama adalah apa? Akui Tuhan pemilik segala. Oke. Yang kedua apa? Lacak pengeluaran. Oke. Yang ketiga apa? Tetapkan tujuan keuangan. Yang keempat apa? Bahaya jerat hutang, hati-hati. Yang kelima apa? Buka diri, belajar dari kesalahan. Oke, Bapak Ibu. Dan 5 hal ini ketika kita mau praktekkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius ya, kita akan mengalami perbaikan demi perbaikan terkait pengelolaan keuangan kita dan cara pandang kita tentang uang. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya mau sharing Bapak Ibu. Salah satu yang saya secara pribadi alami dalam pengelolaan keuangan adalah saya punya kecenderungan apa yang disebut dengan impulsif buying. Jadi saya itu kalau ada orang impulsif buying, jadi kalau ingin sesuatu beli aja gitu, reaktif terhadap perilaku membeli. Kalau saya itu reaktif terhadap perilaku memberi. Bapak Ibu, sampai batas tertentu memberi itu baik. Tapi sekali lagi kita bukan yang punya, Bapak Ibu. Tuhan yang punya. Kenapa kok memberi ikut-ikut seturut hatimu? Kalau bahasa mentor saya menarik banget. Jadi gini, kalau kamu belum dapat imannya, jangan coba-coba masuk dapur perapian. Kalau enggak, ya selesai. Kalau kamu belum dapat imannya, jangan masuk gua singa kayak Daniel. Karena kamu belum dapat imannya. Ya kadang-kadang memberi pun harus diuji. Motifnya apa? Apakah motifnya untuk supaya kamu dikenal baik, membangun reputasinya, atau motifmu adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan? Itu kalau perpuluhan, ya kita udah sisakan di depan langsung. Kita yang punya kesempatan untuk memberi perpuluhan, lakukan yang terbaik. Tapi selanjutnya Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu, untuk setiap penggunaan pengelolaan keuangan kita mau menggunakan seluas-luasnya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Boleh tepuk sebelahnya. Semangat ya bro. Ya. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu pamit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu masing-masing pribadi lepas pribadi untuk berurusan dengan Tuhan terkait apa yang baru saja kita bahas sama-sama. Mari kita bicara dengan Tuhan. Tuhan sendiri menyampaikan maksudnya, pesannya secara pribadi kepada kita. Apakah kita mencintai Dia lebih dari segala, bahkan melebihi keuangan kita? Apakah kita menaruh percaya kita sepenuhnya hanya kepada Dia saja?
dan tidak menaruhnya pada keadaan keuangan kita. Apakah kita adalah orang-orang yang Tuhan layak percaya untuk kemudian kita dapat dipercayakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang saat ini kita kelola? Mari kita masing-masing mengambil waktu dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan waktu-waktu ke depan terkait sikap kita dalam mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Amin. Tuhan, kami bersyukur kesempatan dan waktu yang terbaik ini, sehingga kami boleh mengenal prinsip-prinsip keuangan yang dari Padamu. Tolong kami untuk kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami, menyadari bahwa Engkau pemilik segalanya, bersedia melacak pengeluaran yang kami lakukan, menetapkan tujuan untuk setiap keuangan kami. Tuhan, kami juga mau Engkau Tuhan tolong kami supaya kami tidak terpikat dan kemudian kami jatuh ke dalam bahaya berhutang. Tuhan juga yang tolong kami untuk punya kerendahan hati, membuka diri kami untuk belajar, dikoreksi, dan mengalami pembaharuan, supaya Tuhan kami menjadi hamba-hamba yang setia, dan kami dapat menikmati perayaan bersama. Tuhan, tolong kami, waktu-waktu kami ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa tangan kanan-Mu yang penuh kemenangan, yang selalu memegang kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena kasih kemurahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.